Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sharing tentang eh, la tahzan, hargailah umur yang tersisa. Saya ambil materi ini dari kitab La Tahzan, dan saya pikir materi ini cukup untuk memperkuat adabur, ya, tafakur, tadakur kita. Apalagi tadi prolog dari Pak Hasanuddin luar biasa, ya, prolog yang membuat kita terdorong untuk selalu melakukan muhasabah tentang perjalanan hidup kita. Nah, salah satu perjalanan hidup yang kita tidak boleh lupa, ya, itu adalah apa yang disebut dengan kematian yang pasti datang. Nah, tentu di sisa-sisa umur kita sekarang ini, kita perlu memaksimalkan, kita perlu hargai amanah yang diberikan Allah sampai hari ini dengan cara-cara yang terbaik. Kalau di sisa usia pun kita tak lagi bisa menghargai, apa yang mau bisa kita hadirkan, apa yang mau bisa kita bawa. Di tengah-tengah manusia-manusia sekarang sudah banyak yang kena penyakit amnesia, maka menghargai umur ini adalah solusi yang terbaik. Manusia itu amnesia, kata Rasulullah SAW, senang sekali, cinta sekali dengan kehidupan, tapi lupa dengan kematian. Cinta sekali dengan usaha dan harta, bisnis, tapi lupa dengan perhitungan. Cinta sekali dengan dosa, kata Rasulullah, tapi lupa dengan bertaubat. Cinta sekali mati-matian dengan rumah, dengan istananya, tapi lupa dengan kuburannya. Jadi penyakit amnesia ini harusnya jangan terjadi pada kita yang memang eh, dipastikan akan menghadapi apa yang namanya kematian. Ini bukan urusan mungkin, tapi urusan pasti. Kalau kita kemarin sudah melakukan pemilihan presiden, mungkin mungkin kita sampai hari ini karena belum ada real count, kita masih menduga-duga. Mungkin presidennya ini, mungkin presiden. Tapi itu mungkin. Tapi urusan mati tidak bisa kita katakan hal yang mungkin. Untuk urusan kematian pasti ini adalah urusan yang pasti. Maka seorang yang cerdas, seorang muslim yang mengerti tujuan hidupnya, dia akan memprioritaskan sesuatu yang pasti-pasti, yang prioritas. Terlalu banyak hidup ini yang sekedar bumbu-bumbu, permukaan, bunga-bunga. Kalau diikuti, stres kita kalau semua masuk di kepala kita. Ya. Dalam sebuah kitab disebutkan, "Idza aradta ayyakuna laka izun layatna fala tasta'izanna bi ghairi yafna." Jika engkau mau lapang dada, bahagia, memiliki tujuan yang jelas, memiliki kebahagiaan yang bukan sementara, kebahagiaan yang abadi, maka fokuskanlah kepada sesuatu yang abadi. Kalau mau mendapatkan kebahagiaan yang kekal, fokuslah kepada sesuatu yang kekal. Kebanyakan kita hanya fokus kepada sesuatu yang pasti ditinggalkan. Mati-matian untuk sesuatu yang pasti ditinggalkan, ini it doesn't make sense, ya. Tidak masuk akal ada orang mati-matian untuk sesuatu yang tak pasti, untuk sesuatu yang pasti ditinggalkan. Maka kata kitab ini, kalau mau kebahagiaan yang abadi, jangan menggantungkan diri kepada yang bukan abadi. Jangan menggantungkan diri kepada bayang-bayang. Namanya bayang-bayang tidak akan pernah dapat.
kejarlah bayang-bayang, tidak akan pernah dapat. Maka burulah yang asli, kita akan mendapatkan yang asli. Itu bagian dari cara kita menghargai sisa umur yang tersisa. Ada 4 cara menghargai sisa umur, kata kitab ini. Yang pertama, fi hayatika daqaiq ghaliyah. Jadikan detik-detik, menit-menit kehidupan yang dijalani sesuatu yang bernilai, sesuatu yang mahal. Nah, apa yang kita lakukan hari ini sangat bernilai, ini sangat mahal. Ya, ini pilihan yang tepat. Ya, tambah pengetahuan, tambah bijaklah kita, tambah ariflah kita. Makin luas pengetahuannya, makin tenang kita menghadapi hidup ini, makin lapang dada. Sebaliknya, makin sedikit ilmu, tidak mau lagi belajar, akhirnya kehidupannya mudah resah, mudah gelisah. Maka jalanilah hidup ini dalam setiap menit, dalam setiap detik, dengan sesuatu yang ghaliyah. Apa tuh? Sangat worth it dan very very expensive, mahal dan sangat bernilai. Ya, karena itu agar detik-detik, menit-menit yang kita lalui ini sesuatu yang bernilai, minta sama Allah. Ya Allah, berikan ghirrah dalam hatiku untuk selalu menambah guru, menambah pengetahuan, semangat untuk belajar. Jadikan setiap detik-detik yang aku lalui, ya Allah, jadikan setiap detak jantungku yang berdetak setiap saat itu bagian dari warning untuk selalu mengingat Engkau, ya Allah, agar aku tidak dilupakan dan aku tidak melupakan Engkau, dan jangan lupakan aku. Jadikan setiap detik-detik, dakoik, menit, detik yang kita lalui, katakanlah setiap kedipan mata, setiap tarikan napas, itu bagian daripada praktek ihsan kita kepada Allah. Apa itu ihsan? Ihsan itu beribadah kepada Allah seolah-olah kita sungguh-sungguh melihat Allah. Kalaupun kita tidak mampu melihat Allah, kita sangat yakin Allah yang melihat kita. Ya, kenapa dikatakan sisa umur? Iya, udah hampir hampir pasti kita menjalani tidak lebih banyak dari waktu yang sudah kita jalan. Kalau usia kita sudah 60, kecil sekali kemungkinan kita eh, menjalani hidup 6 tahun, 60 tahun lagi. Ya, kecil kemungkinan. Bahkan kalaupun ada usia kita yang 50, kecil kemungkinan bisa 50 tahun lagi. Jadi kita tinggal menjalani yang sisa-sisa ini. Kemarin, baru 2 hari yang lalu, saya dapat kabar dari keluarga sahabat dekat saya. Sahabat dekat saya ini berpulang ke rahmatullah. Padahal pada hari yang sama, hari Senin kemarin, itu mau ke kampus pagi-paginya. Siap-siap mau ke kampus, tapi kok lemas gitu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, dan singkat cerita, berpulang ke rahmatullah di rumah sakit. Yang itulah sesuatu yang memang di luar dugaan betul. Karena sehari sebelumnya, kata istrinya, masih ikut bantu renovasi masjid. Ya, di Kemang Timur ya. Bapak teman dekat saya, Pak almarhum Bapak Dr. Edwin Sarif, 1 hari sebelumnya masih ikut mengecor masjid karena masjid renovasi. Besok harinya berpulang ke rahmatullah. Maka kita tidak boleh amnesia seperti kata Rasulullah tadi. Kita minta sama Allah, ya Allah, jadikan setiap detik-detik perjalanan hidupku bagian dari tafakur. Jadi tafakur yang sudah kita lakukan pada hari ini, apalagi sudah ada prolog tadi dari Pak Hasanuddin yang luar biasa, insya Allah kita tetap istiqomah menjalani detak, waktu, menit, detik, itu bagian dari sesuatu yang mahal. Apalah artinya semua yang diraih, yang dicapai, yang digenggam, tapi itu tidak bagian dari perjalanan, tidak menjadi bagian dari
cara kita semakin dekat dengan Allah. Kalau Allah nggak ridho, apa semuanya? Nggak ada guna. Apa artinya semua? Popularitas, di mana sekarang orang orientasinya biar populer, biar dapat jabatan. Masing-masing ya orang itu nilainya ya sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Maka jangan sampai nilai kita itu sekedar apa yang mau kita inginkan. Nilai kita bukan pada apa yang kita dapat, tapi nilai kita ada pada apakah Allah ridho dengan yang kita dapat. Kalau Allah nggak ridho untuk apa? Ya, kalau hilang pertimbangan kepada Allah, man faqadallah, kata ayat, kata kitab, man faqadallah faqada kulli syai'. Yang kehilangan Allah ya kehilangan semuanya, nggak ada gunanya. Man wajadallah wajada kulli syai'. Dan yang mendapati Allah, yang memburu Allah, dia akan mendapatkan semuanya. Jadi kita jangan mudah tertipu dengan apapun berbagai macam fenomena-fenomena permukaan di dunia ini, maka isilah hargai sisa umur kita dengan detik-detik yang mahal, yang bernilai. Yang kedua, cara menghargai sisa umur ini sudah kita lakukan juga hari ini. Al-af'alul jamilah torikus sa'adah. Kita senang cenderung melakukan yang baik, berkumpul dengan orang yang baik, mendengarkan ayat-ayat Quran dibacakan bersama orang-orang yang saling mendukung, yang sudah pasti kata Rasulullah kalau kita berkumpul untuk kebaikan, para malaikat-malaikat pun mendoakan kita. Itu yang membuat kita jadi bahagia, ada chemistry di antara kita. Ya, kalau tidak ada chemistry nggak jalan. Pasti Bapak Ibu ada saja yang mau dilakukan. Ya, Alhamdulillah di waktu-waktu yang justru yang singkat ini, yang saya sebenarnya 7.30 eh, harus segera ke kampus, tapi ternyata memang berharga ya, banyak juga waktu yang kita bisa manfaatkan di sedikit waktu ini. Dan Bapak Ibu juga bisa hadir, bisa join. Nah ini membuat kita bahagia. Al-af'alul jamilah torikus ada. Bahagia kita. Karena semuanya ini kita lakukan dengan bahagia. Kita semua pasti bahagia. Nah, makanya kita hafal betul dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal jazaul ihsan illal ihsan, yang dalam surah Ar-Rahman. Yang berbuat baik dibalas dengan yang baik. Yang berbuat yang baik pada hari ini, malaikat pun mendoakan kita. Kalau kalau Allah sudah mencintai hambanya, kan begitu. Allah suruh malaikat supaya makhluk-makhluk yang lain mencintai hamba tersebut. Jadi lakukan yang terbaik supaya kita bahagia, ya, supaya kita betul-betul merasakan kelapangan dada. Jangan simpan sendiri, eh, jangan memikirkan hanya masalah sendiri, pikirkan juga masalah orang lain yang mungkin membuat kita jadi malu. Oh, masalah orang lain sebenarnya lebih besar daripada masalah kita. Ya, tapi dia bisa, maka kita jadi bahagia. Ternyata musibah yang saya alami ternyata lebih kecil dibanding musibah. Nah, ini bagian dari cara kita bahagia juga. Ada kemarin jamaah telepon saya, Ustadz, istri saya udah 4 bulan ini, kata dokter secara medis, otaknya ini sudah nggak bekerja lagi, secara otak udah mati. Tapi 4 bulan ini harus bergantung kepada alat bantu pernapasan. Ya saya senang, jamaah saya yang di Sarua Permai ini tanya sama saya, gimana nih Ustadz, kami keluarga sudah berkumpul, kita sudah maksimal, apalagi sekarang tinggal menunggu alat bantu, hanya menggantungkan kepada alat bantu pernapasan. Gimana kalau dicabut Ustadz alat bantu pernapasan ini?
ya saya bilang berdasarkan pengetahuan yang saya dapatkan dari para kiai, daripada guru, daripada tafsir-tafsir, itu kan banyak kaidah-kaidahnya. Sesungguhnya tidaklah membunuh, saya bilang, kalau itu dilepas alat bantu pernapasan karena keluarga sudah maksimal dan yang memikirkan yang masih hidup, karena yang menggunakan alat bantu pernapasan ini kan punya suami, punya anak-anak yang semuanya butuh pembiayaan yang besar. Dan kita tidak boleh egois, berapapun harganya harus dibeli. Nyawa nggak bisa diganti dengan uang, nggak boleh hitung-hitungan dengan uang. Itu kalau kita yang masih terbatas bacaannya begitu. Saya juga dulu begitu. Tapi dalam kaedah-kaedah agama usul fikih itu, sepanjang dia tidak disuntik mati, kalau disuntik mati itu namanya membunuh. Tapi kalau melepaskan alat bantu pernapasan untuk sesuatu yang sudah panjang, lama, udah maksimal, ini sesuatu yang dibolehkan. Karena mempertimbangkan yang hidup, hifzun nafs itu, yang mempertimbangkan keluarga sekitar, yang mungkin sudah terimpact kemiskinan karena biaya pengobatan yang tidak murah, jadi boleh dilakukan. Akhirnya dicabutlah apa alat bantu pernapasan itu dan saat itu istrinya pun berpulang. Yang kedua, kata kitab ini al-ilmu an-nafi' wal ilmu ad-dhar. Kalau mau menghargai sisa umur, kejarlah ilmu yang sungguh-sungguh bermanfaat, karena sangat banyak ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang membawa mudarat. Jadi ada ilmu yang membawa mudarat, ya. Kalau ilmu yang membawa mudarat, ya itu namanya istilahnya memilih jalan yang salah. Terlalu banyak ilmu yang bermanfaat, termasuk yang sedang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan ini ilmu yang bermanfaat buat bekal hidup kita, bukan ilmu yang mudarat yang membuat kita lupa dengan hakikat tujuan kita. Dan yang terakhir kata kitab ini, untuk menghargai sisa umur kita, aktir minal ittila wa ta'ammul. Ya, perbanyaklah belajar, perbanyaklah membaca, perbanyaklah berguru, perbanyaklah at-ta'ammul, mengkaji. Ya, dengan memperbanyak ilmu, memperbanyak mengkaji, ini adalah cara kita menghargai sisa umur. Ya, sehingga sisa umur kita ini menjadi sesuatu yang betul-betul betul-betul berharga. Dan untuk semua ini kita akan merasa hidup kita itu tidak sia-sia. Berapa banyak orang yang sia-sia hidupnya karena tidak prioritas, tak menghargai. Ya, kita tahulah fenomena dunia ini mengerikan. Ya, orang pada mengejar semua harapan cita-citanya, sekolah tinggi-tinggi, ya, tapi jatuh juga, terhinakan juga karena salah jalan. Ya, sekolah tinggi-tinggi, tapi apa? Dikendalikan oleh makhluk lain, gitu kan? Fenomena apa itu? Orang yang mengaku beriman nggak mungkin dikendalikan, apalagi dikendalikan untuk sesuatu yang memang jelas-jelas sudah salah. Orang yang belajar tauhid itu pasti akan paham betul apa itu sebenarnya tauhid itu. Tauhid itu tahrirun nas min ibadatil makhluk ila ibadatil wahdah. Tauhid itu adalah membebaskan kita dari cengkeraman, dari sandera popularitas, melepaskan diri kita dari sandera senang dengan pujian orang, dari sandera syahwat kepada jabatan, syahwat yang berlebihan kepada apa ya, kepada
syahwat kepada yang buruk-buruk, karena ini semua yang akan mengendalikan kita. Semua kejahatan yang dilakukan manusia itu karena dikendalikan syahwat. Jadi Tuhannya itu ya syahwatnya itu. Ya, tahrirun nas min ibadatil makhluk. Kita itu harus bebas dari cengkraman makhluk, dari sandra-sandra makhluk. Informasi yang kita dengarkan banyak orang-orang tersandra begitu. Karena tersandra ya udah kayak kayak kerbau dicucuk hidung. Ya, tidak ada kemandirian, tidak ada. Nah, itu tadi kembali ke rumus awal, yang melupakan Allah nggak dapat apapun dia. Sementara yang menjadikan Allah sebagai prioritas, dia dapatkan semua. Hati-hati dengan prinsip tauhid yang kita pegang itu. Kalau ternodai minta ampun sama Allah. Tidak ada yang lepas dari kematian. Ini kita bisa baca dalam surah Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimul ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita hafal mungkin ayat. Intinya kematian itu tidak bisa kita lari darinya. Semua akan menemui kematian dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian kita akan mempertanggungjawabkan. Kalau baik yang kita lakukan, baiklah yang kita dapat. Tapi kalau buruk, ya konsekuensinya begitulah. Kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Nah, para ulama sepakat bahwa kematian itu sebenarnya jalan kesempurnaan. Artinya kita yang masih hidup ini belum sempurna ini. Supaya sempurna, ya harus wafat dulu. Karena kalau belum wafat, belum layak kita menuju kehidupan yang kekal. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Wal akhiratu khairu abqa. Belum pantas, belum memenuhi syarat untuk dikatakan sempurna. Jadi kalau kita memahami kematian ini sebagai jalan kesempurnaan, kita tidak akan pernah takut, ya. Kenapa? Ya memang hidup dan mati itu adalah memang perjalanan, memang pergantian musim. Ya nggak perlu ditakutkan berlebihan, ya. Yang kedua, memang Rasulullah sudah dari awal mengajarkan kita, makanya jangan lupa belajar matilah. Kublu apa mutu qabla antamut. Belajar mati. Ya, apalagi memang Rasul mengatakan orang yang paling cerdas adalah orang yang mengingat mati. Kita disuruh belajar, belajar. Tadi Pak Hasan ada sedikit menyinggung ayat-ayat tentang haji, ya. Seluruh perjalanan haji itu adalah rangkaian napak tilas kematian. Dan ini tidak dipraktekkan, makanya banyak orang berangkat ke Makkah yang dia tulis apa? Oleh-oleh, beli ini, beli itu. Padahal jalan kematian, seharusnya kalau jalan kematian makin berkurang. Hasratnya itu menjadi konsumtif yang berlebihan. Saya pernah dapat informasi ada jamaah haji itu kelebihan belanja itu sampai 1 ton satu orang. Ya, kenapa? Karena waktu manasik tidak dikuatkan. Ini napak tilas kematian ini semuanya. Harus belajar mati semuanya. Ya, kalau inilah kita jadikan cara untuk menuju Allah secara yang baik, ini bagus kan. Ya, yang ketiga, kematian itu seperti menetasnya telur. Jadi ini kita ini yang belum meninggal ini belum menetas ini. Belum sempurna hidup kita ini karena kita belum wafat. Kalau sempurna berarti pecahlah itu telur. Yang namanya telur ayam belum bisa kita bilang
ayam kalau belum menetas. Telur ya telur. Kalau kalau sudah menetas ini telur, baru boleh kita bilang ayam. Kita tidak bisa mengatakan kehidupan kita yang kita jalani sempurna sebelum sebelum menetas, sebelum wafat. Kematian adalah saat berbahagia berjumpa dengan sang kekasih. Siapapun ya yang apa namanya, yang menganggap kematian itu perjumpaan sang kekasih dengan yang dikasihinya, seharusnya ini menjadi semacam jalan kebahagiaan. Maka kita insya Allah semua jamaah yang ngaji bareng online ini saling mendoakan, bukan cuma di sini nih, tapi sampai di akhirat nanti. Bahkan kalau ada di antara kita yang nasibnya tidak baik di akhirat nanti, saya yakin Bapak Ibu berkenan mendoakan anggota kita yang nasibnya nggak baik. Kalau penghuni surga bareng-bareng berdoa supaya kawannya yang tidak di surga bisa dimasukkan ke neraka, Allah sudah mengatakan kasih sayangku jauh lebih besar daripada marahku. Kalau udah bareng-bareng berdoa, insya Allah bisa nanti teman kita yang tidak di surga bisa masuk ke dalam surga. Itulah tujuan kita kenapa ngaji bareng online ini tetap berjalan dengan baik. Saya lihat luar biasa ini, sudah panjang tapi semangatnya tetap tinggi untuk bagian dari mengisi perjalanan hidup yang bermanfaat. Nah, ada ragam banyak orang yang menjalani apa ya, memiliki respon yang bermacam-macam saat jelang kematian. Ada dengan penolakan, ya, nggak mungkin ini, nggak mungkin, ditolak. Ada jalan marah-marah, ya, kenapa ini sakit ini seperti ini pasti kesalahan dokter yang dia kasih, ini kesalahan, ini marah. Ada yang melakukan banyak hal supaya ini tertunda ini kematian. Ada juga yang jelang kematiannya malah depresi. Pokoknya kata ada jemaah saya, jangan ada yang boleh lihat saya saat saya sakit ini. Udah sakit berat tapi nggak mau dilihat. Ya, ternyata karena banyak orang yang kenal datang juga. Oh, stres dia. Begitu keluar yang melihat ini pulang, dia marah-marahi istrinya. Itulah kalian, maka kalau kok kalian bolehkan orang datang melihat saya. Ya, ini depresi. Depresi. Akhirnya keluarga pun jadi sasaran kemarahan. Ini terjadi nih, true story. Jadi dimarah-marahi. Kalian juga, keluarga aku ini yang nggak bisa mendengar yang saya bilang. Kalian semua istilahnya menentang omongan saya supaya jangan orang datang. Kalau begitu kalian pun nanti nggak usah ngantar jenazah saya kalaupun saya mati. Sampai sebegitunya. Jadi dia minta kalau meninggal jenazahnya jangan diantar sama keluarganya. Jadi siapa yang mau ngantar? Jadi kalau ada orang meninggal terus bisa mengantar jenazahnya sendiri, ya. Jadi aduh, ini banyak orang depresi. Ya, mungkin karena kesombongan juga ya, yang selama ini merasa senang dipuji, diangkat-angkat, dipuja-puji, ya. Banyak orang naudzubillah yang istilahnya membiarkan, kalaupun dia salah dibiarkan, jadi merasa paling benar. Begitu dia lemah, depresi, ya makin takut dia dengan kematian. Dan insya Allah kita sampai kepada level di mana jelang kematian kita itu kita merasa lapang, merasa ridho, ya kita merasa Allah lah yang berkehendak semuanya. Ya, kita merasa lapang, merasa ridho. Itulah yang selalu kita baca dalam ayat Al-Quran itu. Ciri-ciri orang yang wafat dengan husnul khotimah itu kan Allah panggil.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa yang sudah aku buat tenang. Kira-kira bahasa terjemahan bebasnya, ayo waktunya sudah pulang yuk, ayo pulang. Ayo pulang ya, waktunya sudah pulang kata Allah. Sekarang kamu betul-betul jadi hambaku ya. Padahal kan sebelum meninggal kita sudah jadi hamba Allah. Tapi Allah tegaskan langsung pada khulifah ibadi. Ayo jadi hambaku ya. Wadah khuli jannati. Ayo masuk ke dalam surgaku. Begitu cintanya Allah memanggil hambanya yang selama ini dirindukan dan yang merindukan Allah dipanggil. Ayo jadi hambaku. Masuk ke dalam surgaku. Itulah orang-orang yang sering kalau merasa damai, ridho, kadang-kadang Allah kasih tahu kapan waktunya dipanggil. Ya, Imam An-Nasai itu, ulama besar itu mengatakan kepada apa? Mengatakan kepada keluarganya, wahai keluargaku, istriku dan anak-anakku, ini hari Kamis. Wah, kebetulan ini pas kita sedang hari Kamis ini. Jadi Imam An-Nasai pada hari Kamis itu saat keluarganya berkumpul mengatakan begitu, keluargaku ini kan hari Kamis. Nah, Kamis depan, Kamis minggu depan, saya ini pada malam harinya akan dipanggil Allah. Makanya makanya makamkanlah aku setelah orang-orang selesai melaksanakan sholat Jumat. Ya, keluarganya kan antara percaya dan tidak percaya apa benar kok tahu itu akan dipanggil Kamis dan disebutkan pada malam hari. Ternyata persis ya, persis malam Kamis depan malam harinya imam besar, ulama besar Imam An-Nasai ini pun berpulang ke rahmatullah. Ya memang Allah sudah kasih tahu kok untuk hamba-hambanya. Untuk hamba-hamba yang dicintai dikasih tahu kapan wafatnya. Termasuk Imam Al-Ghazali yang mengkafani dirinya sendiri saat mau wafat. Begitu terbalut tangan, badan dan kakinya, nggak bisa membalut kepalanya. Dia minta keluarga apa kakaknya membalut kepalanya. Begitu kepala terbalut, saat itulah Imam Al-Ghazali berpulang ke rahmatullah. Banyak tanda-tanda yang tidak bisa diterangkan semuanya di sini. Waktu kita nggak banyak, tapi itulah ragam orang menghadapi kematian. Mudah-mudahan kita masuk kelompok yang kelima ini, merasa damai, merasa lapang, merasa bahagia, ya. Kalau bisa memang yang nampak itu kan ada orang-orang yang tersenyum, ya. Kata Bilal bin Rabah ketika detik-detik kematiannya istrinya menangis, dia katakan kepada istrinya, istriku jangan bersedih. Inilah waktu bahagia yang aku tunggu-tunggu selama ini. Sebentar lagi aku akan berjumpa dengan kekasihku, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya, saat itu setelah mengatakan ucapan itu berpulanglah Bilal bin Rabah. Merasa tenang betul, merasa damai. Makanya supaya mengingatkan lagi kita tidak perlu takut dengan kematian, ya memang Allah menghidupkan kita untuk mematikan. Kalau ada orang hidup nggak mati-mati, itu yang aneh. Itu bagian daripada tujuan Allah menghidupkan ya pasti mematikan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kata Quran kita dua kali hidup, dua kali mati. Dua kali hidup, tentu hidup ketika di dunia, hidup di akhirat kan dua kali. Dua kali mati, mati kita saat di alam rahim, waktu sebelum dihembuskan ruh oleh Allah itu mati. Dan mati yang kedua setelah nanti kita meninggal saat kita ini hidup.
Maka banyak-banyak mengenal hakikat kematian itu menjadikan kita kalau dapat masalah, masalah ini jadi ringan. Apa sih dunia ini? Kan nggak mungkin kita bawa mati. Ada jamaah saya bilang, Ustadz, saya ini memang punya penyakit dendam, susah saya memaafkan orang. Ya, saya bilang, itu mau dibawa sampai mati nggak, Bu? Ya enggak lah. Lah, kalau nggak dibawa sampai mati, udah, lepaskan itu, buang. Dan apa yang ada di akhirat pasti lebih baik. Lain kalau orang menerjemahkan di dunia ini lebih baik dari akhirat, dia jadi takut mati. Maka semua kita harus meyakinkan lagi, memang kehidupan akhirat itu kehidupan yang kita tunggu-tunggu dan lebih baik. Jangan khawatir dengan keluarga yang ditinggalkan, insya Allah semuanya akan berjalan dengan biasanya. Ya, berbaik sangkalah pada Allah, itulah supaya kita terhindar dari ketakutan dari kematian. Makanya kembali ke rumus awal, kalau mau hidup ini bermanfaat, jadikan setiap detik kita itu bagian dari zikrullah, bagian dari napak tilas kematian. Sekali-sekali atau bolehlah sering-sering lihat rumah kita satu persatu ruang-ruangnya, perabotannya misalnya. Pada waktunya ini kita tidak akan lagi kembali ke rumah. Kan begitu. Yang sudah punya anak, sudah punya cucu, lihat itu anak dan cucunya. Mungkin dalam waktu dekat atau lama, anak cucu kita tak kita lihat lagi. Harus begitu bagian dari detik-detik yang berharga. Ada orang yang menjalani hidupnya sia-sia. Apa itu yang sia-sia? Kata kitab ini termasuk orang yang menyia-nyiakan umurnya kalau hidupnya itu tanpa ada kesadaran muraqabah, tanpa ada kesadaran dia dilihat Allah, tanpa ada kesadaran dia didampingi oleh Allah. Padahal Allah sudah menegaskan, nahnu awliyaukum, aku pendampingmu, aku penjagamu. Tapi kita menyia-nyiakan umur kita tanpa ada kesadaran itu. Dan termasuk umur yang sia-sia jika dia tidak malu, jika dia tidak bersedih, jika hilang kekhusyuan dalam ibadahnya. Ya, saya ulangi sekali lagi, termasuk umur yang sia-sia jika dia tidak malu, hilang kekhusyukan dalam ibadahnya. Walaupun kita belum khusyuk, tapi ada rasa malu sedikit. Ya Allah, udah berpuluh tahun saya beribadah, tapi masih belum bisa benar-benar khusyuk. Tapi ada rasa malu, jangan lewat seolah-olah nggak ada kejadian. Termasuk yang sia-sia umurnya tidak malu dan bersedih dengan hilangnya kesabaran. Hidup nggak ada sabar-sabarnya, hidup nggak ada jujur-jujurnya, dan tidak malu pula. Nah, itu bagian dari hidup yang sia-sia. Tidak terasa berat ketika memfitnah, menggibah. Tidak terasa berat itu umur yang sia-sia. Makanya kata kitab ini, Rubba umrin ittasaat amadu wa qalat amdadu. Kadang ada orang yang dikasih umur panjang, tapi umur yang panjang malah nggak ada manfaatnya, malah menzolimi orang, menyakiti orang. Padahal dikasih umur panjang. Tapi ada pula umur yang berlangsung pendek, tapi walaupun sudah meninggal, sudah berpulang, orang semua mendoakannya. Orang semua mengingat-ingat kebaikannya. Ya Allah, orang baik sudah engkau panggil. Dialah dulu yang membuat saya sadar untuk rajin membaca Quran. Ya Allah, engkau panggil orang yang karena dialah dulu saya bisa bertemu dengan para ulama, para kiai. Ya Allah, jadi didoakan. Jadi yang meninggal tadi seperti dia tidak meninggal karena didoakan terus. Mudah-mudahan kita yang bergabung dalam ngaji bareng online ini termasuk orang yang terus didoakan
oleh orang-orang terdekat saat berpulang, dan tidak ada satupun ya, karena ada orang yang ketika berpulang satu kampung senang, aman, kita sekarang aman. Aman kenapa? Nah itu yang suka menzolimi kita sudah berpulang dia. Sekarang kita nggak mendengar lagi, merasakan lagi kezoliman-kezolimannya. Ya Allah, jangan sampai uh, kita menjadi bagian daripada itu. Ketika kita meninggal, orang merasa tenang, merasa aman karena saat hidup kita merasa apa, melakukan hal-hal yang tak baik. Ya, alhamdulillah. Makanya termasuk menjalani hidup bermanfaat dan tidak menyia-nyiakan usia, jangan banyak mengeluh, jangan banyak khawatir, jangan banyak cemas. Ya, orang yang terlalu banyak sedih, cemas, khawatir, gelisah, ini bagian dari tidak menghargai sisa-sisa umur yang di jalan. Ya. Kata Ummu Salamah, saya terjemahkan karena waktu kita tinggal. Saya bisa 5 menit lagi, mohon maaf Bapak Ibu. Kata Ummu Salamah, aku mendengar Rasulullah mengatakan semua muslim yang mendapatkan musibah, kemudian dia mengatakan ini apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, kemudian dia membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian dia membaca doa, ya Allah berikan saya pahala dari musibah yang aku alami ini dan ganti dengan yang lebih baik, illa akhlaqallahu lahu khairan. Allah akan gantikan setiap musibah yang dijalani, yang setiap musibah yang datang lebih baik. Jadi hargai umur kita dengan lapangan dada, tidak banyak mengeluh. Nah ini termasuk perbuatan yang baik yang mendatangkan kebahagiaan itu dicontohkan seperti Ibnu Abbas, yang menurut kita nikmat yang kecil, tapi bagi seorang Ibnu Abbas yang luar biasa keahliannya dalam Quran ini, bersyukurnya luar biasa. Apa katanya? Saya itu setiap turun hujan itu tidak lupa selalu mengucapkan ilhamatullah. Aku mengucapkan alhamdulillah. Ya, setiap turun hujan, walaupun aku katanya nggak punya kebun, walaupun aku nggak punya hewan ternak, tapi aku bahagia sekali dengan turunnya hujan. Orang yang pandai bersyukur begini, apalagi kalau dapat nikmat yang lebih besar, yang sidik, yang menurut kita sekedar hujan saja sudah begitu bahagianya. Ini orang yang luar biasa kan? Itu yang membuat mendatangkan kebahagiaan. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, aku kalau mendengar ada seorang hakim yang adil, pemimpin yang adil, aku bahagia sekali. Aku akan doakan dia, pemimpin yang adil, supaya dia bisa memimpin rakyatnya dengan uh, adil dan bijak. Jadi ada berita pemimpin yang adil saja, beliau bahagia dan mendoakan. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, sebagai orang yang memahami Al-Quran, karena dulu Rasulullah pernah mendoakan ini, Ibnu Abbas supaya paham Al-Quran. Begitu aku mengajarkan Al-Quran, kata Ibnu Abbas, dan orang yang aku ajarkan itu paham, atau bahkan lebih paham dari yang aku pahami, aku bersyukurnya luar biasa. Orang baik seperti ini akan selalu bahagia, ya, meskipun yang menurut kita hal yang biasa. Kan kita umumnya, mohon maaf, umumnya kan kalau guru ya bisa mengajarkan ilmunya memang senang, tapi Ibnu Abbas itu ya bisa jauh lebih senang lagi uh, dari kebanyakan para guru-guru yang mengajar. Nah, ini contoh kebaikan. Dan poin yang ketiga, kitab ini mengatakan kalau mau mengisi sisa umur, kejarlah terus-menerus ilmu yang bermanfaat. Tambah guru terus, ya, jangan cukup dengan guru yang sedikit. Kalau guru kita terlalu sedikit, pasti dipastikan ada ruang yang masih kosong yang menyebabkan kita bisa salah menafsirkan. Kita dengan kurangnya guru, kita kadang-kadang merasa orang yang
eh, sudah lebih tahu begini macam-macam. Itu ilmunya tanggung-tanggung. Begini nih kata Profesor Yusuf Kordowi, lebih bahagia orang yang ilmunya nanggung. Karena dengan ilmu yang nanggung ini, ya merasa apa ya sudah cukup untuk berfatwa misalnya. Padahal daripada ilmu nanggung kata kata Yusuf Kordowi lebih bahaya yang nanggung ini dibanding orang yang bodoh. Kalau orang bodoh dia eh, ngikut apa kata gurunya. Maksudnya makanya jangan nanggung teruslah sepanjang memang ada waktu belajar belajar tambah guru tambah ya. Jadi kita dengan orang yang makin banyak gurunya makin lapang dada karena selalu ada jalan solusi karena ilmunya banyak jadi caranya pun banyak menghadapi orang yang kalau ilmunya misalnya terbatas ini cenderung suka apa ya mengejudge orang menghakimi orang dan kita tidak suka dengan orang yang terlalu banyak menghakimi orang. Ada sekarang di masjid-masjid tertentu ya begitu selesai sholat kita salam-salaman aja ditegur. Jangan salam-salaman. Itu nggak dilakukan Rasulullah. Orang yang begini-begini biasanya ilmunya sedikit, gurunya sedikit, tapi menghakimi orang. Ya, urusan salam-salaman udah selesai sholat kok jadi masalah. Gitu ya. Nanti ada ini jamaah saya cerita masuk ke masjid habis selesai sholat dia berzikir dengan menggunakan tangan. Ditabok itu tangannya. Apa nih zikir-zikir begini? Itu nggak dilakukan Rasulullah. Urusan zikir kok sampai sebegitunya gara-gara gurunya sedikit ya. Jadi mudah-mudahan kita dengan banyaknya guru kita lebih banyak apa ya memahami. Boleh kalaupun ada hal yang unik mungkin dia belum bertambah gurunya tapi nggak usah mengejudge orang menghakimi orang mati-matian. Ada lagi pengalaman orang sholat sunnah di masjid ketika tahiyat itu dia goyang-goyangkan tangannya sama yang melihat dari tadi itu tangannya ditangkap, ulang sholatmu nih, kamu nggak sah. Nah ini saya pikir ilmu kurang guru ya begini. Sebaik-baiknya ilmu sebenarnya adalah saat kita merasa dan mengakui kefakiran di hadapan Rob, mengakui kerendahan, kehinaan diri kita dibandingkan kekuasaan dan kemuliaan Allah. Ini terakhir, untuk menghargai sisa umur, perbanyaklah mengkaji, belajar, membaca, berdiskusi. Ini akan melapangkan dada kita. Inna mimma yashrah as-sadar. Adapun yang melapangkan dada kita, kasratul ma'rifah, banyak ilmu. Wa ghizaratul maddah al-ilmiyah, semangat, memiliki motivasi yang luar biasa untuk hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Wattisa'u at-taqofah, luas pemahamannya tentang dunia, tentang peradaban. Wa umkil fikr, berfikirnya pun dalam gitu. Wa bu'dan nazrah, pandangannya jauh ke depan, visioner. Wa asolatul paham, pemahamannya itu lurus. Wal ghausi alad dalil, setiap berbicara memiliki argumen-argumen yang nyata. Inilah orang yang ma'rifatus siril masalah. Tahu betul dia apa sih rahasia masalah sebenarnya. Sehingga dia wa idrakul maqasid umur, dia sampai di level oh inilah prioritas yang harus dilakukan. Waktisaku aqohikul asya, sehingga tersingkaplah hakikat segala persoalan-persoalan yang dihadapi. Itulah orang yang dicintai Allah, yang luas ilmunya, yang banyak gurunya, yang banyak diskusi dan bacaannya. Terakhir, inilah poin-poin dari kajian kita pada hari ini, persiapan jelang kematian ini, bagian dari cara kita mengisi sisa umur.
Yang pertama, belajarlah terus kenal Allah. Sampai kita bisa dikatakan berakhlak seperti akhlaknya Allah. Allah itu dalam Al-Quran ada menunjukkan kemarahan. Tapi lebih banyak ayat-ayat yang berbicara tentang ampunan dan kasih sayang. Supaya kita berperilaku ini jangan besar marahnya, jangan besar dendamnya daripada maafnya. Yang disuruh lebih banyak maafnya. Itulah kalau orang mempraktekkan akhlaknya Allah. Fana, kosongkan itu. Bangga diri, kesombongan diri. Ya, tingkatkan kehusyukan dalam ibadah. Harus belajar terus-menerus dekat dengan Allah, ridho dengan putusan Allah, selalu berhubungan dengan Allah, dan terakhir, rindukanlah syahid. Insya Allah ini bagian dari cara kita menghargai sisa umur. Saya kira ini materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya betul-betul mohon maaf ini Pak Hasan, karena saya lagi ditunggu juga di kampus, ada rapat persiapan semester, karena libur sudah mau selesai, jadi saya ditunjuk sebagai kaprodi yang tidak boleh absen dari rapat penting ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini bisa berlanjut. Saya selalu siap kalau ada waktu ini, Pak Hasan, senang sekali. Ini bagian daripada menasihati diri saya sendiri juga. Demikian saya kembalikan ke moderator, Pak Hasan. Silakan, Pak.